Apa itu konsensus realitas dan apakah itu benar-benar jawaban untuk semuanya? Kamu mungkin pernah tahu kami menyebutkan subjek ini sebelumnya. Konsensus realitas adalah apa yang organisasi SCP coba pertahankan dalam menghadapi aktivitas anomali yang terus meningkat, semacam kebenaran atau normal yang dapat disepakati oleh kita semua. Pilih 10 orang secara acak dan tanyakan kepada mereka, apa warna langit, elemen gas apa yang dihasilkan oleh pohon, apakah setiap presiden Amerika Serikat sejak Washington diam-diam menjadi reptil alien yang menyamar? Jawabannya akan atau setidaknya harus biru, oksigen, dan tidak. Ini adalah konsensus realitas. Tapi tidak juga. Ya, dalam arti yang lebih kasual, keadaan realitas yang kita semua setujui bisa menjadi definisi yang layak dari istilah konsensus realitas. Tapi kamu mungkin tidak ingat dipanggil untuk pemungutan suara bersama dengan anggota manusia lainnya pada apa yang tanda kutip normal. Itu karena konsensus realitas bukanlah konsensus semua orang. Itu adalah konsensus makhluk paling kuat yang hidup, Dewan O5. Dalam hal ini, SCP-001 adalah dokumen yang selalu diperbarui yang mencatat tentang apa itu normal. Tapi mungkin yang lebih penting adalah bahwa segala sesuatu yang ada di luar definisi terbaru Dewan tentang normal ditargetkan untuk penahanan. Sementara pada nilainya tampaknya kurang mencolok daripada sesuatu seperti penjaga gerbang atau Raja Scarlet yang menakutkan atau lika-liku yang gila dari siklus Ouroboros. Dokumen yang mendefinisikan konsensus realitas meskipun menjadi satu-satunya hal di database yang itu menjadi diberikan klasifikasi non-anomali. Kira-kira sebagai organisasional seperti yang diperoleh dokumen organisasi. Secara harfiah, semua yang saat ini berada dalam penahanan ada karena dokumen ini menganggapnya demikian. Ini adalah 10 perintah penahanan dari organisasi SCP dan kamu harus menahan. Jika dokumen ini bocor, itu bisa mengarah ke skenario Broken Masquerade yang lengkap di mana kucing anomali dikeluarkan. Hanya Dewan O5 yang memiliki akses ke dokumen dan hanya melalui konsensus penambahan, perubahan, atau penghapusan dapat dilakukan. Secara alami adalah dokumen yang sangat diminati oleh komunitas anomali karena menjawab pertanyaan besar yang dimiliki setiap individu anomali. Jika saya bahkan tidak berbahaya, jika saya tidak melakukan kejahatan yang mengharuskan penahanan manusia non-anomali, mengapa saya masih ditahan? Dan jangan khawatir, hari ini kita akan menjawab pertanyaan itu, atau lebih tepatnya Dewan O5 akan melakukannya. Tapi mari kita kembali ke Dewan sendiri. Kami telah membahas mereka dan banyak interpretasi mereka sebelumnya. Dari mereka menjadi selompok dewa fana dan abadi, sarang pikiran yang menakutkan, menjadi faksi bayangan dari birokrat misterius tanpa emosi, terus-menerus berkomplot dan merusak satu sama lain untuk mendapatkan sedikit lebih banyak kekuatan. Tapi yang lebih menakutkan, kunci normalitas berada di tangan makhluk yang lebih besar dari kehidupan ini. Tokoh-tokoh fantastik atau di tangan manusia sama keliru dan takutnya dengan kita semua hanya dengan pengetahuan tentang hal-hal aneh yang terjadi di balik tirai untuk melindungi mereka dari yang benar-benar tidak dapat diketahui. Dewan O5 mengadakan pertemuan dengan beberapa kebiasaan di mana mereka bertanya pada diri sendiri dan satu sama lain, apakah ada perkembangan baru di dunia yang lebih luas yang memerlukan perubahan ke new normal. Terserah Dewan O5 untuk menentukan perbedaan antara hukum universal, gravitasi, kekuatan fisik dan kimia dasar, biologi, sosiologi, psikologi, teknologi, dan filsafat, dan jenis teori gila yang dimunculkan oleh orang-orang di sudut jalan yang membawa tanda akhir sudah dekat. Beberapa keputusan mereka cukup sederhana. Bisakah perkembangan baru dijelaskan oleh hukum kerangka kerja non-anomali yang ada? Jika demikian, aturan tidak perlu diubah. Paradigma pemahaman kita saat ini dapat ada dengan rapi di tempatnya. Tapi keputusan lain ada di area abu-abu. Untuk mengilustrasikan ini, kita akan melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita akan pergi ke ruang rapat Dewan O5 yang sebenarnya dan melihat dengan tepat keputusan apa yang mereka buat tentang konsensus realitas kita. Keputusan yang kamu dan saya jalani saat ini. Kita akan melihat 3 pertemuan yang berbeda, satu dari tahun 1932, satu lagi dari tahun 1945, dan contoh terakhir dari tahun 2014. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dalam diskusi yang mendefinisikan apa yang kita semua anggap normal? Diskusi tahun 1932 didorong oleh perkembangan aneh yang terjadi di Inggris. Bentuk-bentuk baru sihir dan spiritualisme yang berdekatan dengan ilmu gaib mulai muncul. Sebagian besar diturunkan dari kepercayaan tradisional pagan dan Wicca. Fakta bahwa beberapa orang percaya benar-benar mencoba mantra sudah cukup untuk menarik perhatian organisasi dan masalah itu didiskusikan oleh Dewan O5. O5 step 3 berkata, mengapa kita bakal mengembang sini? Ada kepercayaan tradisional dalam budaya sepanjang sejarah yang tidak kami anggap anomali. Kita tidak boleh menggunakan posisi kita untuk mengancam hak umat manusia untuk percaya. Dengan tatapan tegas, O5 step 7 menjawab, kecuali ini tidak meluas dari praktik tradisional. Penyihir-penyihir baru ini adalah penemuan modern yang dikembangkan melalui pembacaan ulang secara ilmiah tentang praktik-praktik sebagai alternatif dari kekristenan. Ini bukan kelanjutan dan praktisi mencoba merapal mantra. O5 step 5 menimpali. Segera kamu akan mengatakan, Aleister Crowley ada hubungannya dengan itu. Dokumennya jelas, teori
suci adalah anomali. Agama dan spiritualitas tidak. Tunjukkan pada saya bukti bahwa mereka menggunakan mantra yang tidak dapat dijelaskan dengan pengujian yang ketat, dan saya secara pribadi akan memastikan untuk menahan mantra itu sendiri. Sampai saat itu tidak sama seperti telema diizinkan. Begitu juga sihir ini. Demi Tuhan, kita akan mengizinkan satanisme selama mereka tidak menyalurkan energi iblis. O5 Step 1. Anggota dewan yang paling senior mengangguk dan berkata, "Setuju. Lagi pula kita akan membutuhkan semua kepercayaan yang dapat kita kumpulkan untuk melawan tradisi-tradisi teologis. Kita tidak pernah tahu kapan keyakinan baru akan membantu tujuan kita." Tidak ada pembaruan pada konsensus sosialitas yang dibuat. Pada tahun 1945, sebuah peristiwa yang jauh lebih besar terjadi. Penggunaan senjata baru yang menakutkan oleh militer Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki yang mengakibatkan kematian lebih dari 200.000 orang. Dewan berkumpul untuk membahas peristiwa yang menghancurkan bumi dan apa reaksi mereka terhadapnya. Sambil gemetar, O5 Step 2 berkata, "Terima kasih telah menanggapi panggilan darurat saya. Ternyata setelah terjadi, saya hampir tidak bisa memahami apa yang saya lihat. Itu seperti matahari terbit dari pasir gurun fajar kehancuran dan api yang berlangsung bermil-mil. Saya tidak percaya bahwa ledakan seperti itu bisa dimungkinkan. Dongeng dan bukti sebelumnya tentang pemanggilan dewa memiliki dampak yang lebih kecil. Saya kemudian ketakutan tentang kemungkinan orang menggunakan kekuatan semacam ini, kemampuan untuk meratakan kota dengan tombol." O5 Step 4 menjawab, "Bukankah Jerman dan Rusia juga mengembangkan teknologi ini? Kita sedang berperang dan eskalasi semacam ini terjadi." O5 Step 5 berkata, "Bolehkah saya mengingatkan rekan saya yang terhormat bahwa kita tidak sedang berperang? Amerika Serikat, Jepang, mereka sedang berperang. Kita bukan bangsa." Tidak. Pertanyaannya tetap, apakah ini anomali? Apakah efek fisik mengikuti konsep matematika? O5 Step 7 menjawab, "Jika mengikutinya, pengujian ilmiah diselesaikan setiap saat untuk mencapai langkah ini. Saya tidak percaya ini anomali. Tidak peduli seberapa menakutkan akibatnya." O5 Step 2 masih mencoba berkata, "Apa? Kamu hanya akan membiarkan orang memegang kunci kehancuran mereka sendiri. Kita telah berjuang mati-matian untuk menjaga kemampuan seperti itu dari jangkauan manusia, dan kamu sekarang mengatakan kita harus meninggalkan tujuan kita." O5 Step 5 berkata, "Kita tidak mencegah kehancuran. Kita mengasingkan anomali, dan selama kita setuju bahwa tes itu dicapai melalui proses ilmiah yang detail, tersedia untuk siapa saja." Tapi O5 Step 2 sama sekali tidak terima. Dia membalas dengan, "Tersedia untuk siapa saja? Dengarkan ucapanmu sendiri, Pak. Bisakah kamu membayangkan masa depan di mana diktator 2 bit memilih untuk melepaskan api 1000 matahari dimanapun dia mau? Mungkin masalahnya bukan pada persamaannya. Mungkin seluruh fisika nuklir adalah anomali itu sendiri." O5 Step 1 sekali lagi membawa perspektifnya yang berkepala dingin. Enrico Fermi telah menerima hadiah Nobel untuk karyanya pada elemen transuranik dan radioaktivitas. Kita tidak bisa begitu saja mengamankan fisika nuklir dari dunia. Radioaktivitas ada di mana-mana, dan kita akhirnya menyebabkan lebih banyak kontradiksi ketika kita mencoba mengirim diri kita kembali ke abad ke-8. Coba jelaskan kimia tanpa mengacu pada ikatan konvalen. Coba jelaskan biologi. Fisika nuklir akan tetap ada, dan sebaiknya kita terbiasa dengan konsekuensinya. Tidak peduli seberapa mengerikannya hal ini bagi planet dan umat manusia. Dengan mengeluh, O5 Step 2 sekali lagi duduk bergumam, "Semoga Tuhan mengasihani jiwa kita." Setelah perdebatan ini, dokumen tentang konsensus realitas diubah untuk mencerminkan perkembangan baru dalam fisika nuklir ini. Sama menakutkannya dengan itu. Saya pikir kita semua dapat membentuk konsensus tentang fakta bahwa pembunuhan satu kali adalah subjek yang tidak terlalu membuat depresi dibandingkan pembunuhan massal, dan itu adalah pembunuhan tunggal yang menyebabkan Dewan O5 membahas konsep cacing yang berjalan pada tahun 2014. O5 Step 6 datang ke meja dengan, "Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan topik ini, cacing yang berjalan adalah sebuah kiasan di mana karakter sebenarnya adalah sarang cacing yang menggeliat yang umumnya disatukan sebagai satu massa. Kita di sini bukan untuk membahas kiasan ini. Sebaliknya, kita di sini untuk membahas konspirasi paru-paru ini yang muncul darinya. Konspirasinya adalah gagasan bahwa individu-individu tertentu sebenarnya adalah cacing yang berjalan dan bukan manusia." Ketika ditanya apakah konspirasi ini ada manfaatnya, O5 Step 6 menjawab, "Tidak. Orang-orang yang percaya konspirasi membagi diri mereka sendiri tentang siapa yang merupakan cacing yang berjalan dan siapa yang tidak, dan semua bukti menunjukkan bahwa tidak ada cacing sebenarnya yang berjalan di masyarakat umum. Itu cukup jelas berada di teori konspirasi yang tidak dapat direproduksi. Saya percaya tidak ada yang perlu kita lakukan atau ubah di SCP-001. Anggota dewan lainnya tidak begitu yakin bahwa hasil ini tidak dapat diulang dengan mengatakan, pada 11 Desember 2013, seseorang yang percaya pada konspirasi dari Decatur, Alabama membunuh tetangganya dengan keyakinan bahwa tetangganya adalah cacing yang berjalan. Pembunuh itu kemudian mengambil video tetangganya yang sudah meninggal dan mengunggahnya ke YouTube, mengklaim itu adalah bukti konspirasi dan bahwa mayat itu menjadi cacing individu di depan matanya. Dia mengatakan bahwa dia akan mengambil sampel. Video itu diblokir dan dihapus dengan sangat cepat, dan semua orang yang telah melihat video tersebut setuju bahwa subjek tidak bergerak dan tidak menjadi cacing. Pembunuh itu menyerahkan diri ke polisi sambil memegang toples cacing Tubifax, dan tetangganya dikirim ke kamar mayat Morgan County. Otopsi mengonfirmasi bahwa orang yang meninggal itu kehilangan jempol postmortem dan terbunuh dengan tembakan di dada yang jika dia adalah cacing yang berjalan akan bisa bertahan. Ketika ditanya apakah ini hanya tindakan seorang pria gila, anggota dewan
Dewan melanjutkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa setelah otopsi, asisten koroner mengawasi pengembalian tubuh ke kerabat terdekat. Asisten koroner juga percaya konspirasi dan meskipun tidak memiliki kontak sebelumnya dengan pihak-pihak yang terlibat, berteriak jijik saat memasuki ruang pemeriksaan, mengambil pel dan mengeluh tentang cacing di mana-mana. Tidak ada yang melihat tanda-tanda dari investasi cacing. Dibahas lebih lanjut bahwa tingkat D yang ditunjukkan mayatnya tidak melihatnya sebagai sesuatu selain mayat. Namun setelah diberitahu tentang kiasan cacing yang berjalan, beberapa dari mereka melihatnya sebagai kumpulan cacing yang menggeliat. Beberapa percaya bahwa ini bisa menjadi efek samping memetika dari benar-benar bertemu dengan cacing hidup yang berjalan. Dan pembaruan dilakukan pada dokumen untuk merujuk kemungkinan adanya pemicu cacing persepsi amnestik. Jadi sekarang kamu tahu apa yang Dewan Olima lakukan ketika tidak bermain golf kantor atau merencanakan kejatuhan satu sama lain. Mereka berdiskusi tentang sihir, kejahatan perang, dan cacing berjalan. Kamu mungkin merasa sedikit penasaran tentang dokumen SCP-001 yang sebenarnya, terutama jika kamu adalah individu anomali, pendendam yang bertanya-tanya mengapa organisasi membawamu ke paranormal gitmo untuk kejahatan sederhana dengan menjadi ada. Dan jika kamu mencari dokumen yang benar dan kamu berhasil selamat dari agen pembunuh memetika yang ditempatkan untuk menghentikanmu, maka apa yang akan kamu temukan lebih aneh lagi. Sebuah surat untukmu dari O5-5 menjelaskan dengan tepat apa yang terjadi padamu. Surat itu berisi, "Halo, saya khawatir kamu tidak akan menemukan SCP-001 di sini. Itu disimpan di lokasi yang jauh lebih tidak terjangkau daripada ini. Saya yakin kamu berharap kamu bisa masuk mengeditnya di sana di sini, dan voila, kamu tidak lagi anomali. Kamu bebas untuk pergi, organisasi tidak akan mengganggu kamu lagi. Tentu tidak bisa semudah itu, tapi aku akan membantumu. Kamu pantas mendapatkan ini, aku akan memberitahumu mengapa. Mengapa organisasi menargetkan kamu, mengapa kami menganggap kamu sesuatu yang harus ditahan untuk dianiaya. Lagi pula ada kejahatan yang jauh lebih buruk di dunia. Kami menyimpan catatan sejarah nuklir kami di atas sebagai contoh. Ada banyak genosida sepanjang sejarah, korban tewas hanya karena flu jauh lebih besar daripada potensi kerusakan ribuan orang dan objek yang kami tahan. Namun kami mendedikasikan diri untuk mencap kamu anomali, sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang secara inherent salah, sesuatu yang tidak bisa dibiarkan damai. Mengapa? Saya tidak akan menggurui kamu dan mengatakan tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya hanya satu suara di dewan dan saya tidak dapat mengubah segalanya. Itu benar, tapi keputusan yang saya buat dan cara saya membiarkan diri saya melihat keadaanmu adalah penyebab langsung orang-orang ingin melemparkan kamu ke dalam sebuah kotak. Bahkan jika saya tidak dapat mengubah dokumen, saya dapat tetap menjadi satu lagi pendukung untuk keadaan normalmu. Umat manusia telah percaya pada hantu dan roh selama ribuan tahun. Kita semua percaya pada monster di bawah tempat tidur kita ketika kita masih anak-anak. Fenomena ini sangat nyata dan merupakan bagian dari cara dunia bekerja. Mengapa kita tidak bisa mendeklarasikannya normal? Mengapa saya tidak akan membebaskanmu dari siksaanmu? Itu karena kita tidak hanya di sini untuk mengamankan, menahan, dan melindungi dunia. Kami di sini untuk mengamankan, menahan, dan melindungimu. Ciri khas dari anomali adalah bahwa hal itu tidak dapat dijelaskan melalui pengujian ilmiah sederhana. Ini membuatmu dan sifatmu berbeda, malahan unik, dan kelangkaan itu membuatnya berharga. Tapi itu tidak berarti bahwa nilaimu adalah sesuatu yang dapat dihargai oleh semua orang. Terkadang itu hanya bisa dihargai oleh mereka yang akan menggunakannya untuk melawanmu. Kelangkaan itu juga merupakan alat yang digunakan monster untuk mengeksploitasimu. Orang lain tidak akrab dengan anomalimu dan tidak akan menanggapi deskripsi itu sebagai nyata. Ini memberi kesempatan kepada individu jahat untuk memanfaatkan kurangnya pengetahuan itu dan menggunakanmu sebagai pion Eldritch untuk kesenangan mereka. Mereka dapat mengisolasimu, memakanmu, menjadikan anomalimu sebagai tuas mereka untuk dihancurkan, memuaskan dahaga sadis dengan keberadaanmu. Saya yakin kamu pernah melihatnya terjadi. Seseorang itu berbeda. Keinginan, kebutuhan, realitas mereka memaksa mereka untuk dikucilkan oleh dunia pada umumnya. Mereka ditinggalkan sendirian, mungkin bukan tanpa teman, tapi terpinggirkan haus akan relasi. Saat itulah seseorang masuk menjanjikan kehebatan tapi hanya menawarkan koneksi yang kamu dambakan melalui mengonsumsimu, penghancuran duniamu, penyimpangan realitasmu. Kamu melawan mencoba memberitahu seseorang tentang penderitaanmu tapi yang lain menjawab, "Oh, itu tidak mungkin terjadi. Itu tidak nyata. Kamu pasti salah. Kamu sendirian dalam anomalimu dan dibiarkan menderita. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi." Ya, silakan tunjukkan bahwa kami mengisolasimu, setidaknya perlahan-lahan memakanmu dan keberadaanmu sama pastinya dengan pelaku yang ingin membakarmu. Panggil kami monster tidak masalah. Tapi perlu diingat bahwa bahkan dalam pengejaran kami terhadapmu, penyamaran kami, penahanan kami terhadapmu, kami masih ingin memastikan bahwa kamu terus ada, bahwa kamu tidak sepenuhnya dihapus dari dunia ini. Kamu memiliki hak untuk hidup, kamu memiliki hak untuk menjadi berbeda sepertimu. Kamu, monster di luar sana, monster di sini, kamu semua sama nyatanya dengan kami. Sama nyatanya dengan kemanusiaan yang penuh sesak, irasional, dan merusak diri sendiri yang tetap mengabaikan penderitaanmu. Dan kesimpulan bahwa kita semua pada akhirnya adalah hal yang sama, saya harap kamu dapat menemukan kenyamanan di dalamnya. Ya, kamu adalah monster, tapi apa kita dianggap anomali atau tidak, demikian juga kita masing-masing. Dan itu caramu untuk layak berada. Kami mengamankanmu, kami menahanmu, kami melindungimu. Dan bahkan jika kamu masih tidak mengerti mengapa saya melakukan ini, harap mengerti bahwa saya mencintaimu. Sekarang tonton anak-anak SCP-001 Raja Scarlet. Apakah SCP-999
Benar-benar Putranya, dan SCP-001 Siklus Ouroboros, kompilasi cerita lengkap untuk perspektif lebih lanjut tentang SCP-001 yang selalu sulit dipahami.